Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil dari PGMIC NIM 220 103 103 1104552. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Bapak Wiku, yaitu pembelajaran kurikulum. Baik, langsung saja. Di sini ada banyak macam-macam model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada model Taylor. Nah, menurut Taylor ini, pengembangan suatu kurikulum itu harus melalui beberapa tahapan. Nah, di sini mempunyai 4 tahapan, yaitu yang pertama analisis tujuan atau objek. Di sini, pengembangan kurikulum dimulai dengan untuk menganalisis tujuan terlebih dahulu agar kurikulum yang kita ajarkan kepada peserta didik bisa berjalan dengan baik. Analisis itu mengacu pada 3 kelompok data. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, kehidupan pada peserta didik di luar sekolah atau di dalam sekolah, dan beban mata pelajaran. Yang kedua yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar bagi siswa, selecting learning experience. Pengalaman siswa ini merupakan suatu interaksi antar siswa dan lingkungannya, serta bagaimana kondisi belajar siswa itu di dalam kelas. Bagaimana ketika siswa itu memahami pelajaran di dalam kelas. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum harus mengacu pada beberapa prinsip, yaitu pengalaman yang harus memacu pada tujuan yang akan dicapai untuk peserta didik. Yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar atau organizing learning experience. Pengalaman belajar ini diorganisasikan dalam 2 cara, yaitu yang pertama vertikal dan horizontal. Perorganisasikan secara vertikal ini dilakukan untuk menghubungkan suatu ilmu pengetahuan yang sama namun tidak pada tingkatnya. Maksudnya, pengetahuannya sama tapi tingkatnya berbeda. Nah, sementara perorganisasian secara horizontal itu dilakukan secara menghubungkan pengalaman belajar seorang siswa kepada bidang yang berbeda pada tingkat yang sama. Nah, perbedaan dari vertikal dan horizontal yaitu vertikal, ilmu pengetahuan yang sama namun tingkatnya berbeda, sedangkan horizontal, pengetahuan yang berbeda namun tingkatnya sama. Yang keempat, evaluasi, yaitu evaluation meliputi suatu penilaian untuk menitik beratkan pada tujuan pembelajaran. Oke, di sini kita lanjut model yang kedua, yaitu model TABA. Model TABA ini dikembangkan oleh pendidik asal Estonia, yaitu Hilda TABA pada tahun 1962. Nah, menurut TABA ini, pengembangan suatu kurikulum itu melalui 5 tahapan berikut. Yang pertama itu melakukan eksperimen. Nah, pada tahapan melakukan eksperimen ini, guru-guru harus melakukan kajian mendalam untuk menganalisis sebuah hubungan antara teori dan praktik. Kegiatan ini dilakukan melalui praktik atau eksperimen di dalam kelas, sehingga kita memperoleh data-data yang relevan. Selanjutnya juga, data-data itu digunakan untuk menguji teori atau materi yang ada. Yang kedua, melakukan uji pada unit eksperimen. Tahapan ini bertujuan untuk menguji validitas yang diperoleh oleh peserta didik. Caranya, guru harus melakukan eksperimen kembali di luar kelas ataupun di dalam kelas. Yang ketiga, perbaikan atau revisi. Nah, data yang sudah diperoleh di luar kelas itu akan dijadikan acuan perbaikan atau revisi. Setelah perbaikan akan dilakukan konsolidasi guna penarikan kesimpulan ini yang bersifat umum. Mengingat unit eksperimen ini yang telah dilakukan belum tentu sesuai untuk sekolah atau instansi lain. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Di tahapan ini, kita harus mengembangkan kurikulum, melakukan kajian seperti memastikan kesesuaian antar konsep dan kondisi. Maksudnya memastikan kesesuaian peserta didik, bagaimana konsep yang akan kita ajarkan kepada siswa dan kondisi kita dalam mengajar untuk siswa. Yang kelima, penerapan kurikulum. Setelah dinyatakan sudah sesuai yang kita ajarkan kepada siswa, barulah kurikulum bisa diterapkan secara bertahap ke daerah yang lebih luas. Yang ketiga,
model Rogers. Model Rogers ini dikembangkan oleh seorang psikolog asal Amerika, yaitu Carl Ransom Rogers. Semasa hidupnya, Rogers pernah mengenyam pendidikan di beberapa universitas ternama di Amerika, seperti Universitas Columbia, Universitas Wisconsin, and Madison. Menurut Rogers, pengembangan kurikulum ini harus mengacu pada tahap-tahap berikut. Yang pertama, pemilihan target. Nah, pada tahap ini akan dilakukan suatu pemilihan target sebagian dari kelompok intensif atau yang lebih tinggi pada suatu sistem pendidikan. Yang kedua yaitu pengalaman guru. Pada tahap ini guru harus juga ikut berpartisipasi dalam membentuk suatu pengalaman kelompok intensif agar siswa yang kita bentuk kelompok bisa partisipasi juga dengan teman yang lain. Yang ketiga, mengembangkan kelompok intensif di dalam kelas. Nah, selain guru, peserta didik di kelas juga harus terlibat di dalam membentuk pengalaman intensif agar supaya guru bisa dapat mudah mengatur siswa-siswa yang akan membentuk kelompok intensif. Yang keempat, melibatkan orang tua. Orang tua dilibatkan untuk membentuk suatu pengalaman intensif di rumah atau di luar sekolah. Tugas orang tua ini yaitu membentuk pengalaman seorang siswa yang intensif atau yang lebih tinggi, begitulah, yang lebih tinggi, agar orang tua ini tidak bisa dilibatkan sama sekali di sekolah karena sudah terjadi di keluarganya. Bagaimanapun orang tua masih berperan penting di lingkup sekolah juga. Contohnya diskusi guru terkait perkembangan seorang peserta didik, memantau pelaporan hasil belajar seperti nilainya, bagaimana nilainya, apakah turun, apakah naik, konsultasi terkait pencapaian peserta didik dan lainnya. Yang keempat, model Beckham. Model Beckham ini diambil dari nama perumusnya, yaitu Beckham. Model ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika, yaitu George Beckham. Nah, menurut Beckham, pengembangan kurikulum ini harus mengacu pada 5 tahapan. Yang pertama, menentukan cakupan wilayah kurikulum. Nah, menentukan cakupan wilayah kurikulum ini ditentukan oleh pihak yang membuat kebijakan yang diberi tugas sebagai pengembangan kurikulum, yang sudah diberi tugas oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum. Cakupan wilayah yang dimaksud tersebut yaitu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat negara. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Setelah mendapatkan cakupan wilayah yang sesuai, nah di sini selanjutnya kita akan melakukan pemilihan pihak-pihak yang kita nantinya libatkan di dalam kegiatan pengembangan seorang ahli kurikulum yang di tingkat pusat. Nah, perguruan tinggi, para praktisi pendidikan, hingga tokoh masyarakat yang berperan di bidang pendidikan. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan. Nah, di tahap ini kita harus melakukan perumusan tujuan umum, tujuan khusus, agar pemilihan isi serta yang pengalaman belajar untuk seorang peserta didik bisa kita tentukan desain kurikulum secara menyeluruh. Yang keempat, implementasi dan penerapan kurikulum. Setelah semua tahap dilalui, maka barulah kurikulum bisa diterapkan dan harus disertai dengan evaluasi secara berkala agar seorang siswa bisa belajar dengan mudah dan lancar. Yang terakhir, model Arich-Levy. Tahapan pengembangan kurikulum model Arich-Levy adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan suatu tujuan. Dalam merumuskan suatu tujuan yang kita hendak capai dalam penerapan suatu kurikulum, di dalam tujuannya harus membuat suatu kompetensi dalam nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Setelah kita menerapkan kurikulum, tahap perumusan itu dilakukan oleh pengembangan kurikulum bekerja sama dengan ahli di bidang keilmuan seperti sosiologi, psikolog, dan ahli lainnya yang masih berkaitan. Nah, yang kedua yaitu perencanaan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, mulailah menyusun rencana kurikulum, memulai dengan silabus hingga RPP.
Rencana tersebut sudah harus kita buat sesuai aspek-aspek dan kriteria seorang siswa seperti strategi pembelajaran, sistem penilaian, infrastruktur pendukung hingga alokasi anggaran atau alokasi waktu. Yang ketiga, uji coba rencana kurikulum. Setelah rencana kita sudah matang, nah barulah kurikulum itu harus diuji coba di beberapa sekolah atau untuk siswa. Uji coba ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur tingkat kesesuaian antara rencana dan kondisi di lapangan, serta mengetahui berbagai macam kekurangan atau kelebihan kepada siswa yang akan kita hadapi. Yang kelima, implementasi atau perencanaan kurikulum. Setelah melalui uji coba yang kedua kali dan diperoleh hasil yang memuaskan, nah barulah kurikulum bisa kita terapkan secara bertahap di semua wilayah atau di seluruh Indonesia yang dikehendaki. Nah, menurut saya model yang cocok untuk kita terapkan di sekolah dasar yaitu model Taylor. Karena kenapa? Di sini model Taylor harus menganalisis tujuan terlebih dahulu. Tujuan kita untuk mengajar seorang siswa. Kemudian setelah kita menganalisis tujuan tersebut, barulah kita mengetahui kehidupan peserta didik di luar atau di dalam sekolah dan beban apa yang akan dilewati oleh peserta didik. Dan di sini pengalaman seorang siswa itu harus juga merupakan interaksi antar siswa dan lingkungannya. Karena jika tidak ada pengalaman, maka seorang siswa itu akan tidak biasa dengan berinteraksi dengan seseorang yang ada di lingkungannya atau di lingkungan sekolahnya. Nah, itulah kenapa saya bilang model Taylor ini sangat cocok untuk sekolah dasar, karena di sini mengajarkan seorang siswa harus mempunyai pengalaman. Maksudnya di sini seorang siswa harus mempunyai pengalaman agar bisa berinteraksi dengan orang sekitarnya dan bisa berorganisasi ke dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Baik, cukup sekian yang bisa saya sempat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.